Alhamdulillah kasus pembunuhan terungkap. Jilid 3 mantap. Pada waktu besok nanti lu dibesuk, lu minta maaf, sungkem sama ibu lu, ya, sama kakak lu juga ya, ya, lu sungkem sama ibu lu tuh, ya, tuh, ya, kok boleh kayak gini lagi, ya. Ini TKP pembunuhan dari pagi di Muara Angke, depan TPI. Korbannya meninggal dunia ditusuk. Warga Muara Angke digegerkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki di sebuah warung. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka tusukan di bagian leher dan tubuhnya. Peristiwa ini pun langsung mengundang perhatian warga. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku melarikan diri ke arah sebuah kapal sesaat setelah melakukan aksinya. Menanggapi laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk langsung bergerak menuju lokasi. Ada kejadian penusukan, korban meninggal dunia. Oke, kita mau cek TKP dulu. Setibanya di tempat kejadian perkara, tim segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Iya, makanya kaget. Memang kondisinya kita juga lihat dari CCTV itu sempat pelaku kabur menuju ke arah perahu situ. Ya, pada hari ini hari Jumat 13 Juni 2025 kami baru saja melaksanakan olah TKP terkait dengan adanya dugaan peristiwa penusukan terhadap satu orang laki-laki usia sekitar 38 tahun yang dimana kejadian ini terjadi sekitar pukul 4.30 sampai 5 pagi. Dari keterangan yang berhasil kita kumpulkan dan olah TKP, ini memang kejadian ini terjadi mengakibatkan satu orang laki-laki tersebut meninggal dunia ya. Tapi itu kemudian Piket Serse mendapatkan laporan dari petugas Pospol, datang di TKP, kemudian melakukan pengumpulan saksi sampai yang melihat termasuk CCTV dan kerabat-kerabat korban. Nah, ini kemudian kita sementara sedang melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku ya. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, identitas pelaku berhasil dikantongi. Polisi pun langsung melakukan pengejaran mengingat pelaku diduga hendak melarikan diri ke Semarang. Tim bergerak cepat untuk menggagalkan pelarian tersebut. Penggerebekan kepada pelaku, keterangan juga teman-teman kita gabungan Polsek Polres. Kita mau doa semoga lancar ini semuanya. Dan ini kan pelaku penusukan ini diduga menggunakan sajam ya. Ini nanti hati-hati agar teman-teman jaga betul kondisinya. Alhamdulillah kasus pembunuhan terungkap. Jilid 3 mantap.
Alhamdulillah tertangkap. Diam. Tiduran. Kamu berapa ini? Ini. Motormu. Jangan. Ikut mobil aku masuk. Dokumen apa? Masuk. Bawa daminmu. Dalam proses pengembangan untuk mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat kejadian, pelaku sempat tidak kooperatif. Ia bahkan melawan petugas dan berusaha melarikan diri sehingga polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Setelah didalami, diketahui pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 3 kali keluar masuk bui. Alih-alih jera, ia kembali melakukan tindakan kriminal dan kini harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Lu kenapa lu nusuk si siapa namanya? Ipin. Kenapa lu nusuk Arifin? Hilap lu. Iya. Lu mabok ya malamnya? Malam minum dan Minum kamu? iya, Minum apa? minum AO doang. Apa? AO. AO. Arak. Arak. Berapa botol? Botol itu juga. Terus Udah. Memang apa memang ini masalah lama atau apa? sadar juga. Ah, Ya masalah lama juga nah. tuh dendam lu sama dia. Ya ada. Itu kan korban tuh kan sekarang pacarnya kan mantan kamu itu. Ya. Itu juga. Ya. Ya. Kenapa memangnya mantan kamu itu? Sakit hati kamu. Oleh kayak begitu kan harusnya ya diselesaikan dengan baik-baik lah sebenarnya kan. Nggak sampai begini. Sekarang nyawa orang udah hilang. Cucu. Bayangin dia punya emak, dia punya kakak, punya ini segala macam tuh. Saya sampai nggak pikir ke situ. Punya anak kecil itu cup. Pokoknya kamu siap bertanggung jawabkan ya perbuatanmu cup ya. Lu nggak boleh lagi ngulang kesalahan yang sama itu cup. Lu berapa kali ditangkap polisi soalnya? Hah? 3 kali. 3 kali lu nih. Satu masalah Masalah 170. atau 70 pengeroyokan lu. Yang kedua Kedua undang darurat. undang-undang darurat tuh sama juga lu boneka senjata itu. Kasihan mak lu cup. Gua main ke rusun nyariin lu tuh. Coba lu ada di rumah emak lu segala macam ya. Ya, cukup ya. Kan juga Ya. saya udah pengen beneran, pengen tujuan bener dan nggak mau gini kayak gini Nah. kan. Saya mau makan mau ke laut hari itu kan. Saya nggak mau. Yang udah masih kemarin pelajaran. Ya. Ya kejadian yang kayak begini kan. Malah hari besok udah berangkat saya udah Harus udah di laut lu nih, udah. Udah kan. Pokoknya ini pelajaran buat lu, ya. Pokoknya setelah habis dari sini lu lulus ujian dan lain-lain nih, lu ketemu gua lagi. Siap. Ya, tapi lu pertanggung jawabin dulu perbuatan lu ini nih. Siap. Ya. Siap. Ini beban sama keluarga lu sekarang nih. Kemarin tadi gua ketemu sama kakak lu, gua ketemu sama emak lu. Intinya dan saya gimana dan sekarang ngurusin keluarga korban ini dan saya nggak punya duit, saya nggak punya apa. Udah bilang lu nanti main ke Polsek, gua bantu urusin semuanya. Inilah dan adik saya nih dan aduh nggak bisa dikasih tahu segala macam. Kalau kayak begini kan kami juga yang repot yang dan nggak enak sama tetangga semuanya dan lain-lain. Itu coba lu pikirin tuh nanti di dalam itu, ya. Ada waktu besok nanti lu dibesuk lu minta maaf sungkem sama ibu lu, ya. Sama kakak lu juga ya, ya. Lu sungkem sama ibu lu tuh, ya. Tuh, ya. Nggak boleh kayak begini lagi, ya. Itu perlakuan. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang memang pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 itu datang ke kantor Pospol Muara Angke. Dari informasi tersebut kemudian tim ataupun anggota Pospol kami
mengarah kepada TKP. Sampai TKP kemudian dilakukan penelusuran, ternyata memang benar ada satu orang laki-laki yang tergeletak di sana. Dari pengamatan fisik ini memang ada tanda-tanda luka kekerasan dan ada darah ya di sekitarnya. Dari situ kemudian kita lakukan penanganan sampai dengan kita lakukan pengiriman korban itu ke rumah sakit Polri. Namun pada saat dilakukan identifikasi oleh tim medis di rumah sakit Polri, dinyatakan korban ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Setelah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, memang ini diduga motif dari pelaku ini memang adanya perselisihan terkait dengan masalah hubungan asmara. Jadi pelaku berhasil kita amankan kurang dari 24 jam ya. Kita lakukan upaya penyelidikan, kemudian kita lakukan penelusuran, kita berhasil dapatkan pelaku, dia kita amankan di sekitar wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Sampai dengan saat ini untuk pasal, kami jerat pasal 338 pembunuhan, beserta juga dengan 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang bisa menyebabkan kematian. Untuk masyarakat khususnya warga Jakarta Utara, apabila masyarakat itu menemukan adanya pertikaian antara sesama warga ataupun adanya update situasi Kamtimas lainnya, itu kan kita memang sudah ada agen-agen kita, Babin Kamtimas, Pospol yang terdekat dengan masyarakat. Ini harapannya sudah mampu menjalin komunikasi, dan tentunya kita juga sudah ada hotline Polri 110, seluruh masyarakat bisa melapor kapanpun dan dimanapun juga. Akhirnya, pelaku harus kembali ke jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, AKP Igusti Ngurah Putu Krisna menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan, terutama di wilayah hukumnya, demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.